Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Fikih Muamalah Bapak Lutfi Heri Rahmawan ME dan teman-teman manajemen bisnis kelas B yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan kepada kita pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya Selvi Oktianingrum sebagai moderator kelompok 12 yang akan membahas materi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama yaitu Rahma Yulia Sari dengan NPM 1951040147. Yang kedua Selvi Oktianingrum dengan NPM 1951040172. Yang ketiga yaitu Tamara Edviani Fatimah dengan NPM 1951040188. Itulah anggota kelompok 12. Materi awal akan disampaikan oleh Saudari Rahma Yulia Sari. Bank syariah dan konvensional. Latar belakang munculnya bank. Bank sendiri berasal dari kata Italia yaitu banco atau bancoy. Nah, banco atau banco ini merujuk kepada bangku. Nah, bangku ini merujuk sendiri kepada tempat kerja para banker pada masa itu. Nah, akhirnya berkembang menjadi bank. Di dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang bank itu menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau sebuah instansi yang menampung uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat untuk kebutuhan finansialnya sendiri. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Mereka sama-sama bank, tetapi mereka mempunyai perbedaan yang mencolok. Nah, lanjut ke perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu bank konvensional sendiri adalah sebuah bank yang keputusan yang diambilnya atau prinsipnya menggunakan cara konvensional. Sedangkan bank syariah sendiri menggunakan prinsip-prinsip Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Lalu perbedaannya juga ada pada pengambilan dananya, yaitu jika bank syariah sendiri tidak memakai bunga, tetapi bank konvensional memakai bunga atau riba. Lalu akad yang digunakan berbeda. Ada beberapa akad yang digunakan dalam bank syariah, yaitu musyarakah, mudharabah, dan wadiah. Nah, sedangkan di dalam bank konvensional tidak memakai seperti itu. Bank konvensional juga masih mempraktikkan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Lalu selanjutnya yaitu legalitas dan akad. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam hal teknis penerimaan uang. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan harga yang disebut dengan harga yang sangat tinggi yang disebut biasanya dengan riba atau bunga. Serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Bisa usaha yang tidak berkaitan dengan produksi, makan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain sebagainya. Selanjutnya juga setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun-rukunnya, yaitu penjual, pembeli, barang, harga, dan akad serta ijab dan qabul. Perbedaan itu menimbulkan yang mana perbedaan tersebut adalah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang lembaga penyelesaian sengketa. Nah, di situ ada mekanisme penyelesaian sengketa dalam lembaga keuangan. Dalam interaksi antara konsumen dan lembaga jasa keuangan atau LJK yang dinamis,
ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Nah, lembaga penyelesaian sengketa memiliki beberapa layanan. Yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah adjudikasi, yang ketiga adalah arbitrase. Nah, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah adjudikasi, cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau adjudikator untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Yang ketiga adalah arbitrase. Nah, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang selanjutnya itu ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa menyediakan beberapa layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, murah, cepat, dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan paham mengenai industri jasa keuangan. Yang selanjutnya ada prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 garing PJOK 07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, LAPS memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip aksesibilitas, yaitu layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia. Yang kedua adalah independensi, memiliki organisasi pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi sumber daya manusia lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Nah, mediator di LAPS itu bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa. Nah, yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, apa sih struktur organisasi itu? Yaitu yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas. Nah, tujuannya itu adalah agar setiap komponen perusahaan berjalan secara optimal sehingga aktivitas perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, struktur organisasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah CEO atau Chief Executive Officer, yaitu merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi. Nah, tugas utamanya adalah memberikan arah dan tujuan pada saat organisasi itu berjalan. Yang kedua adalah jajaran direksi, yang pada umumnya dalam sebuah organisasi terdapat setidaknya 3 direktur, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Yang ketiga adalah manajer, yang memiliki tugas utama mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Yang keempat adalah organisasi dan gudang, adalah komponen yang wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Yang kelima adalah divisi regional, dengan tugas dan fungsinya adalah menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Secara khusus, struktur perusahaan terdiri dari 5 jenis, yaitu struktur fungsional, yang kedua adalah struktur organisasi, struktur usaha, yang ketiga adalah struktur proyek, dan keempat adalah struktur matriks. Nah, yang kelima adalah struktur tim kerja. Nah, struktur organisasi itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah membentuk tanggung jawab anggota, yang kedua adalah menjelaskan kedudukan setiap anggota, yang ketiga adalah mempermudah pembagian tugas, yang keempat adalah memperjelas jalur hubungan dalam pekerjaan. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Selvi Oktianingrum. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai. Pertama yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah.
di mana bank syariah telah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an. Bank pertama yang menerapkan syariat Islam yaitu Bank Muamalah Syariah. Selain itu juga ada lembaga keuangan yang mengandung syariah, yaitu asuransi syariah dan penggadaian syariah, di mana dalam lembaga keuangan tersebut tidak adanya penerapan riba. Selain itu juga ada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalah Syariah atau BMS, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, dan adapun lainnya. Dalam pengelolaan dana, bank syariah ini mengalokasikan dananya oleh pembiayaan mudharabah, di mana dalam pembiayaan mudharabah ini bank syariah akan memberikan dana 100% kepada nasabah tanpa adanya bunga dan riba di dalamnya. Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutalak. Mudharabah mutalak ini jangkauannya secara luas, tetapi tidak terikat oleh syarat-syaratnya tentang usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyad yaitu sangat berbalik arah oleh mudharabah mutalak, di mana mudharabah muqayyad ini terikat oleh syarat-syarat tentang usaha, waktu, modal, dan daerah bisnis. Sedangkan bank konvensional ini memberikan dananya kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, di mana dalam peminjaman ini ada syarat-syarat peminjaman dan akan munculnya bunga dalam peminjaman tersebut. Materi selanjutnya yaitu lingkungan kerja atau corporate culture, di mana dalam bank syariah ini sangat mengikuti etika syariat, di mana karyawan harus menerapkan sifat amanah dan sidik. Selain itu juga ada etika tentang skillful yang operasional sehingga dapat bekerja dengan tim atau anggota secara baik. Selanjutnya itu juga ada pun ketentuan berpakaian dalam bank syariah, di mana dalam bank syariah berpakaian ini sangat penting karena dalam bank syariah menentukan berpakaian dengan menutup aurat dan tidak berperilaku kejam atau kasar kepada nasabah. Sedangkan bank konvensional yaitu unsur etikanya ini mencerminkan integritas eksekutif, di mana kualitas karyawan dilihat oleh skillful yang operasional sehingga dapat menguntungkan bank tersebut. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan bagi pendengar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.